Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Francisca di Jakarta. Pak Agus, saya bekerja di sebuah sekolah internasional yang berbentuk yayasan pendidikan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Saya masih awam tentang yayasan tersebut. Untuk itu yang saya mau tanyakan Pak, pajak-pajak apa saja yang menjadi kewajiban bagi yayasan? Dan apabila ada keuntungan, apakah tetap dikenakan pajak? Dan bagaimana apakah nanti dilaporkan pada akhir tahun? Dan apakah ada pengecualian bagi yayasan pendidikan atas keuntungan yang diperoleh bebas pajak? Ibu Francisca di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agustus Santolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Saya jelaskan bahwa untuk lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan atau istilahnya yayasan pendidikan, jadi untuk namanya sisa lebih ya atau istilahnya ini keuntungan ya bagi misalkan bagi badan yang profit oriented ya. Nah, misalkan profit oriented ini seperti misalkan dalam bentuk perseroan terbatas ya. Untuk keuntungannya ini atau sisa lebihnya ini bagi yayasan pendidikan ya itu dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, tapi ada syaratnya ya untuk sisa lebih ini, untuk labanya ini bagi yayasan pendidikan apabila memang jumlahnya itu digunakan untuk pembangunan dan juga untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan. Ya, dan juga atau misalkan sisa lebihnya ini digunakan untuk penelitian atau pengembangan ya yang mana dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih ini yang diterima seperti itu. Nah, kalau kita lihat ketentuannya itu kita lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2020 yang mana mengatur mengenai perlakuan pajak penghasilan atas sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga pendidikan seperti itu. Nah, jadi untuk keuntungannya atau sisa lebih ini itu adalah perhitungan dari seluruh penghasilan yang yayasan pendidikan itu terima ya. Dan dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan dan menagih dan memelihara penghasilan. Nah, jadi untuk penghasilannya ini bisa berupa apa? Misalkan penghasilan dari sarana uang sekolah ya atau dari uang pembangunan seperti itu ya. Nah, dan juga untuk biaya-biaya juga untuk biaya yang dikeluarkan oleh yayasan pendidikan bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya biaya operasional sekolahnya ya atau juga misalkan si yayasan pendidikan memberikan sumbangan atau bantuan atau hibah ya. Nah, jadi itu diatur ya terkait atas penghasilannya dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh yayasan pendidikan. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau yayasan pendidikan ini kan ada perlakuan khusus ya. Jadi labanya ini atau sisa lebihnya ini kan tidak dikenakan pajak, tapi dia kan ada syaratnya. Dia harus sisa lebihnya ini digunakan untuk pembangunan ya sarana dan prasarana. Nah, seperti itu. Nah, bentuk sarana prasarana seperti apa ya? Tadi kan sudah jelaskan bahwa untuk sarana kegiatan pendidikan ya atau kegiatan penelitian ya, misalkan dia membangun yayasan pendidikan ini bisa membangun peralatan kelas ya atau misalkan dia membeli peralatan pendidikan ya atau peralatan olahraga, komputer ya atau misalkan juga kendaraan ya yang digunakan untuk antar jemput pelajar seperti itu ya, itu juga bisa seperti itu ya. Nah, dan juga misalkan juga sisa lebihnya itu digunakan untuk pembangunan ya, pembangunan gedung ya, gedung sekolah atau perluasan kelas atau membangun laboratorium, perpustakaan ya, ruang komputer ya, itu juga termasuk ya bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan. Nah, dan juga yang perlu diperhatikan ya oleh Ibu Francisca untuk yayasan pendidikan ini ya dia wajib membuat laporan jumlah sisa lebih yang mana digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana. Nah, jadi laporan itu atas sisa lebihnya itu dilampirkan ya pada saat pelaporan di SPT tahunan PPH. Nah, jadi bentuk laporannya itu
Bu Francisca bisa lihat Bu, di template-nya itu bisa lihat di lampiran di PMK 68 tahun 2020 seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana? Misalkan kalau sisa lebihnya ini, labanya ini, keuntungannya ini itu tidak digunakan untuk pembangunan, misalnya, atau tidak digunakan untuk pembangunan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, apabila misalkan sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana prasarana dalam jangka waktu 4 tahun, maka kondisi ini akan diakui sebagai objek pajak penghasilan ya pada saat akhir tahun pajak ya setelah jangka waktu 4 tahun itu berakhir ya. Jadi kalau si yayasan ini ternyata sisa lebihnya itu tidak dipakai atau tidak digunakan untuk pembangunan fasilitas ya tentu akan dikenakan pajak penghasilan seperti itu. Nah tadi juga Ibu Francisca ada menanyakan lagi terkait atas kewajiban pajak bagi yayasan seperti apa. Nah jadi untuk kewajiban perpajakan bagi yayasan pendidikan pada dasarnya sama Bu ya, seperti perusahaan pada dasarnya ya. Misalkan kalau yayasan pendidikan tentu kan misalkan dia memiliki karyawan ya, atau juga dia misalkan dia ada guru-gurunya itu ya, tentu kan dia harus dipotong PPh pasal 21 ya. Nah yang selanjutnya misalkan dia menggunakan misalkan ada transaksi persewaan tanah dan bangunan ya, atau menggunakan kontraktor ya, tentu kan dia dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, misalnya juga si yayasan pendidikan ini misalnya dia menggunakan sewa ya sehubungan dengan penggunaan harta, atau misalkan dia membayar bunga atau jasa kepada pihak ketiga ya dia harus memotong PPh pasal 23 dan selanjutnya. Nah, tentunya misalkan kalau dia ada tadi ya, kalau misalkan ada sisa lebihnya tadi ternyata dia tidak menggunakannya selama 4 tahun, tidak membangun sarana dan prasarana, tentu dia harus membayar PPh pasal 25. Nah, selanjutnya lagi ada namanya PPN Bu ya. Untuk jasa pendidikan ini ternyata sekarang sudah termasuk objek PPN kalau kita lihat ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya untuk yayasan pendidikan walaupun misalkan dia omsetnya ya jumlah penghasilannya sudah mencapai 4,8 miliar selama 1 tahun, dia wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Memang kalau dulu tidak perlu ya, karena jasa pendidikan ini tidak terutang PPN. Nah, tapi sekarang termasuk sudah dikenakan PPN. Walaupun memang untuk jasa pendidikan ini memang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Artinya apa? Artinya PPN-nya tetap 0% ya. PPN-nya tetap 0%, tapi karena dia misalkan omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar, dia wajib PKP dan wajib menerbitkan faktur pajak, melaporkan SPT PPN, tapi memungut PPN-nya tarifnya 0% seperti itu. Oke, demikian. Saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Bu Francisca dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.